Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Raya Darussalam yang dirahmati Allah. Kajian kita sore hari ini sebagai kelanjutan daripada pengajian kita kemarin, nama-nama kiamat sudah kita bahas. Sekarang sebagai kelanjutannya adalah iqtarabatis sa'ah, dekatnya hari kiamat. Ya, dekat hari kiamat ini. Rasulullah SAW bersabda, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas 'ala dunya illa hirsan wa la yazdadu minallah illa bu'da. Kiamat itu dekat, manusia itu wala yazdadun nas, manusia itu tidak bertambah amal solehnya, tidak bertambah imannya, tidak bertambah kebaikan dan kebagusannya. Apa yang bertambah? Illa hirsan, melainkan ketamakan, melainkan terlalu tamak terhadap dunia. Tamak itu kan bahasa pian sudah paham ya. Hirsan, tulisannya ha ra sad, hirsan. Ciri-ciri kiamat dekat, manusia semakin tamak terhadap dunia. Ya, kalau menurut keinginan manusia ini tidak selesai-selesai. Hamba Allah ini dikasih 2 oleh Allah, maunya 3. Dikasih 3 maunya 4. Dikasih jabatan tinggi maunya jadi ini lagi, jadi itu lagi, jadi ini lagi, jadi ini. Tidak pernah selesainya. Manusia ini karakternya memang tamak, lebih-lebih di akhir zaman ini. Ya, maka itu sebagai tanda-tanda kiamat. Ya, wala yazdadu minallah, mereka tidak akan bertambah imannya di sisi Allah illa bu'da, melainkan mereka lebih semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, dan tanda-tanda kiamat sudah banyak ya ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba lin-nas, telah dekat bagi manusia itu hisabuhum, hisab mereka. Maksudnya kiamat, ya. Wahum fi ghaflah, dan manusia itu dalam keadaan lalai terhadap agamanya. Lalai dia. Agama dianggapnya tidak begitu penting, yang penting hanya dunia saja. Ya, itu manusia tamak. Ya. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, mereka dalam keadaan lalai dan selalu berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu mu'ridun namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu termasuk bagian daripada tanda-tanda kiamat. Di dalam hadis yang lain, termasuk daripada tanda-tanda kiamat, manusia itu tidak akor, sekalipun dia sama-sama Islam, tidak akor, tidak kompak. Kelompok yang satu menjelekkan yang lain, kelompok ini menghina yang lain. Itu bagian daripada tanda-tanda kiamat, tidak akor. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba."
innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Wa ma yudrika, tidaklah kamu tahu, boleh jadi kiamat itu dekat. Sesungguhnya mereka menganggap kiamat itu jauh. Padahal Allah mengatakan wa narahu qariba. Kiamat itu qariba, dekat. Ya. Iqtarabatis sa'ah wa insaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan terbelahnya bulan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Itulah ayat-ayat Allah yang membahas tentang hari kiamat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini akan pindah dari dunia ini menuju kepada negeri akhirat. Yanalu fiha kullu amalin amalahu, untuk mereka memperoleh segala amal-amal yang mereka lakukan. Kalau amal mereka baik, maka mereka terima baik. Kalau buruk, mereka akan terima buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ah kahataini." Aku diutus dan hari kiamat seperti jari-jari saya ini. Bagaimana dekatnya jari satu dengan jari-jari yang lain? Begitulah dekatnya hari kiamat dari sejak aku diutus, kata Rasulullah SAW. Berarti dekat. Waktu Nabi diutus saja, beliau mengatakan dekat, apalagi saat ini. Sudah ribuan tahun kita jaraknya dengan Rasulullah SAW. Jauh kita sudah jaraknya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan bu'istu fi nasamis sa'ah. Saya diutus fi nasamis sa'ah, menjelang kiamat. Aku ini diutus oleh Allah menjelang kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah sahabat ini duduk-duduk di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dia dekat asar, wasamsu ala qi'ani ba'dal as. Matahari itu ada di gunung, ada di Madinah itu dulu masa itu namanya Qa'i'ani, gunung Qa'i'ani. Matahari itu hampir ujung gunung itu menutup sinarnya. Ini dekat maghrib ini. Nah inilah, ya, gambarannya saya diutus. Sholat asar sudah berlangsung 1 jam. Lalu disitulah saya diutus. Begitu maghrib, ya kiamat sudah. Itu kira-kira bahasa beliau. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka kata beliau Rasulullah SAW, innama ajalukum fi ajalin man khala minal umam ma baina salatil asr wa maghribis syams. Sesungguhnya ajal kalian, waktu-waktu orang yang man khala minal umam, orang-orang yang kosong daripada umat ini, ma baina salatil asr, di antara salat asar dan maghrib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan Sayyidina Abu Bakar. Siapa Pak? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini julukan beliau Atiqan. Atiq, Bapak Atiq. Tulisannya Ain Ta Ya Qaf. Atiq. Apa arti Atiq? Banyak ulama mengatakan orang-orang yang gagah. Ada satu ulama memaknai Atiq adalah orang-orang yang terbebaskan dari neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bercerita kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Jibril tadi datang kepada saya dalam rangka menyampaikan amanah Allah kepada saya. Apa amanah Allah itu? Lalu Jibril datang berkata begini, ya Muhammad, Khayyarallahu baina dunya wal akhirah. Kalau bahasa kita, Allah memberikan pilihan kepadamu, hai Muhammad, antara dunia atau akhirat yang kau pilih. Mana pilihanmu Muhammad, antara dunia atau akhirat? Lalu Nabi menjawab, saya pilih akhirat. Lalu kata Jibril, benar pilihanmu Muhammad. Karena engkau diutus saja sudah menjelang kiamat. Itu adalah sebagai simbol, sebagai pertanda bahwa umur umat Muhammad sedikit baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada enggak umur umat Rasulullah umurnya 200 tahun? Tidak ada, Pak. Beda dengan orang dulu 1500 tahun, Pak. Umurnya 40, 50. Innalillahi, Pak Haji meninggal. Berapa umur? 40, Pak. Berapa anak? 2, Pak. Orang dulu 1500 tahun. Itu sebagai simbol bahwa umur umat Muhammad ini sedikit, baru dikembalikan menuju akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itulah makna dari pilihan Rasulullah memilih akhirat daripada dunia. Lalu Nabi keluar air mata. Oh, jadi sebagai simpul ya Rasulullah bahwa umur umatmu akan pendek-pendek. Iya, yaitu dia. Di mana dalilnya? Kita tidak cukup hanya bercerita saja, tapi harus didasari dengan dalil-dalil yang kuat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma buka'u hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna 'abda khayyarallahu baina dunya wal akhirah." Lalu Sayyidina Abu Bakar menangis beliau mendengar cerita Nabi, mendengar pilihan Nabi itu. Jadi engkau milih akhirat ya Rasulullah? Iya, aku tidak milih dunia. Itu sebagai simbol umatmu akan pendek-pendek umurnya, baru dia akan dipulangkan ke negeri akhirat alias meninggal. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka jangan pian anggap umur pian ini panjang ini. Karena pilihan Nabi adalah akhirat, bukan dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang sudah jelas, pian ini pendek umurnya, baru akan dipulangkan ke negeri akhirat, Pak. Apa bekal kita kalau pulang ke negeri sana? Tidak lain ilmu dan amal. Amal dan ilmu itu bekal pian. Kalau dunia yang pian lakukan ini hanya kumbang dunia saja, Pak. Ngerti pian kumbang? Kumbang dunia saja. Itu hiasan dunia saja. Pian kerja ini, pian kerja itu, pian punya ini. Itu kumbang dunia saja. Yang pian bawa amal, ilmu, amal. Tidak lebih dari itu. Yang lain itu tinggal semua itu. Kemarin kita bahas nama-nama kiamat ya. Bahwa akhirat itu adalah lahiyal hayawan, kehidupan yang sebujur-bujurnya kehidupan. Kan begitu kemarin ya. Kalau dunia ini bukan sebujur-bujurnya kehidupan, kehidupan abal-abal, kehidupan sementara waktu saja. Kehidupan sementara waktu, Pak. Kira-kira pian paham ini ya. Sekarang pian sugih, 10 tahun yang akan datang belum tentu sugih. Sekarang pian sehat, mungkin besok tinggal 5 tahun lagi pian kencing manis. Perubahan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maaf ulun ini bercerita apa adanya ini ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar menangis dia. Lalu Nabi berkata, sesudah wafatku nanti engkau Abu Bakar yang menjadi gubernur, menjadi Amirul Mukminin. Karena umurku pendek, umur Nabi berapa? 63 tahun. Sesudah Abu Bakar, sudah saya, ya Rasulullah siapa? Umar. Sudah Umar, Utsman. Sudah Utsman, Ali. Itu pilihan saya, kata Nabi. Selain dari itu adalah dipilih rakyat sudah. Ya. Maka dikenallah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjadi khalifah. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar. Itulah makna dari ungkapan pian kalau salat tarawih, Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar, Al-Khalifatul Tsaniyah Sayyidina Umar. Karena itu adalah merupakan pilihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu beliau dipilihkan oleh Allah antara dunia dan akhirat. Kira-kira pian paham ini? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka itu Sayyidina Abu Bakar jiwanya kuat ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sabatuhu fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khatabatun nas wa taskinuhum. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini sabatuhu, jiwanya kokoh kuat. Ya. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, beliau berpidato di tengah-tengah masyarakat untuk menenangkan hati mereka. Karena sahabat-sahabat yang lain itu ketika meninggal Rasulullah, ada yang pingsan, ada yang menangis, ada yang tidak bisa keluar tangisnya saking sedihnya melihat Rasulullah SAW meninggal, wafat.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan banyak cobaan-cobaan ketika wafatnya Rasulullah. Cobaan apa itu? Ketika wafat Rasulullah, orang yang sudah Islam murtad, dia kembali lagi. Keluar dia dari Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, ini ujian-ujian kebaikan-kebaikan ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar memiliki jiwa yang kuat. Lalu beliau mengajak mereka, ya, orang-orang yang murtad itu semua kembali kepada dalam Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita tidak terlalu lama membahas tentang ini, sesuai dengan pembahasan kita saja. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa hadza yadullu ala anna ma baqiya bin nisbati ila madha syai'un yasir. Kalau dibandingkan dengan umur-umur orang terdahulu, maka umur Muhammad ini, umur umat Muhammad ini, syai'un yasir adalah sesuatu yang sangat sedikit sekali. Sedikit umur kita ini. Orang dulu 1500 tahun, Pak. Yang ini jarang 100 tahun. Yang banyak itu 40, 50. Innalillahi. Pak Haji stroke kencing manis, Pak. Berapa umur? 40. Anak berapa? 3, Pak. Hanya begitu saja. Tidak ada yang 200 tahun, Pak. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu, mari ulun mengajak yang ini untuk menuntut ilmu dan beramal. Ilmu dan beramal. Kenapa duanya itu? Karena ilmu dan amal adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau pian sembahyang aja, beramal aja, kadang mengetahui ilmunya, tertolak sembahyang pian ini. Kalau pian berilmu saja, tanpa aplikasi, tanpa pengamalan, tidak ada gunanya juga. Jadi ilmu dan amal adalah satu kesatuan. Itulah yang pian bawa ke akhirat. Yang lain-lain pian punya itu tinggal semua. Itu hanya kumbang dunia saja hitungannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah, hai Muhammad, pengetahuan tentang kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat itu tidak ada yang mengetahui. Cuma Nabi dikasih tahu oleh Jibril. Kiamat kapan ya Rasulullah? Jibril ngasih tahu saya, kata Nabi, hari Jumat. Hari Jumat kapan ya Rasulullah? Hari Jumat bulan Ramadan. Ramadan kapan ya Rasulullah? Nah, ini saya tidak tahu. Ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi asik-asiknya umatku nunggu berbuka, tiba-tiba matahari salah alamat, dia terbitnya dari barat. Cuma ciri-ciri terbitnya dari barat. Di dalam hadis-hadis yang besar dijelaskan 3 hari itu menjadi 1 malam. Jadi umatku gelisah. Loh, kok tidak azan-azan subuh orangnya malam melulu ini? Ini jam zuhur, ini malam melulu. Tidak ada bintang, tidak ada anjing yang melolong, tidak ada kokokan ayam, tidak ada suara jangkrik. Itu seluruhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu genap 3 hari, mataharinya salah alamat, terbit dari barat dia. Dikala terbitnya itulah seluruh umat manusia mau memeluk Islam, mau mengakui Nabi. Aku Islam, aku Islam. Tapi sayang pengetahuan mereka, apa pengakuan mereka saat itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jangan-jangan Ramadan yang akan datang ini bukan nakut-nakutikan ya, asal siap-siap saja. Karena tiba-tiba datangnya, Pak. Kiamat itu datangnya tiba-tiba, tidak bisa diprediksi oleh ilmuwan, tidak bisa. Tiba-tiba datangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kama dallat ala zalikal ayatul qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah. Fa inna ilmu sya'ah mimma sta'sarallahu bih. Karena pengetahuan tentang kiamat itu adalah mimma sta'sarallah, termasuk hal-hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang dikasih tahu. Tidak ada nabi yang diutus itu dikasih tahu secara gamblang. Hanya nabi tahunya hari Jumat, Jumat bulan Ramadan. Titik, hanya itu saja. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kenapa itu? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru min zikri sa'ah wa ahwaluha.
Wa kana an-nas yas'alunahu an waqti qiyamis sa'ah. Fa kana yukhbiruhum anna zalika ghaibun la ya'lamu illa Allah. Wa kana al-ayatul Qur'aniyah tatanazzalu mabniyatan ala ilmu sa'ah mimma ikhtassallahu ta'ala nafsuh. Nabi SAW banyak mengingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat ini. Maka hari kiamat itu disebut dengan at-tammatul kubra, malapetaka besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'atit tammatul kubra." Apabila datang malapetaka besar, yang dimaksud tammah di sini adalah hari kiamat, disebut malapetaka besar. Allahu Akbar. Tidak ada malapetaka yang lebih gede daripada itu kecuali kiamat. Langit mau runtuh, dunia berputar keras, air laut mau naik, manusia tidak karu-karuan rupanya. Allah. Itu disebut malapetaka. Kapan terjadinya itu? Pada tiupan trompet sangkakala yang pertama. Tiupan yang pertama adalah mematikan manusia. Dunia bergoncang dengan hebatnya. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana gambaran trompet sangkakala itu?" Lalu Nabi menjawab, dengar baik-baik kata Nabi SAW, rupanya trompet itu seperti tanduk kerbau, kornon, kata Nabi. Seperti kornon, seperti tanduk. Tapi Israfil begitu meniup tanduk itu, terangkat seluruh gunung-gunung yang kokoh. Dari akar-akarnya terangkat. Masjid Raya ini terangkat dari akar-akarnya melayang ke atas. Apa tidak dikatakan bencana besar, malapetaka besar ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Laut naik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itulah yang disebut dengan at-tammatul kubra, malapetaka besar. Ya. Itu tiupan yang pertama. Ya. Maka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam wa nufikha fis-sur man sa'iqa wa nufikha fis-sur, ya. Ketika ditiup sangkakala maka matilah seluruh hamba Allah yang ada. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakin aksaran nasi la ya'lamun. Itu dalilnya, Pak, ya. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, ayyana mursaha, bilakah hari kiamat itu terjadi? Katakan kepada mereka, pengetahuan tentang kiamat itu di sisi Allah SWT. La yujalliha liwaqtiha, tidak dijelaskan waktunya. Cuma kalau kiamat itu terjadi, saqulat fis samawati wal ard, terasa berat penduduk langit dan penduduk bumi menerima itu. Datangnya baghtatan, tiba-tiba. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Datangnya tiba-tiba, tidak bisa diprediksi oleh para ahli, para ilmuwannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Cuma kalau kiamat besarnya sudah, apa kata Nabi SAW? La taqumus sa'ah illa syiraril haq. Kiamat tidak akan terjadi melainkan kejahatan manusia berada di atas puncaknya. Illa ala syiraril haq. Kiamat tidak akan terjadi illa kecuali ala syiraril haq. Kejahatan manusia berada di atas di atas puncaknya. Artinya pian mencari orang benar itu sulit, langka, Pak. Pian mencari orang bujuran beneran itu sulit. Sama dengan pian mencari gagak hijau, Pak, sulit, Pak. Mencari pembualan, banyak bergelimang di mana-mana, Pak.
Itu kiamat akan terjadi, kata Nabi SAW. Itulah yang diberitakan oleh Nabi SAW. Kalau kiamat sudah terjadi, ba'du anna zakaran Nabi halakul Masihud Dajjal ala yadi Isa. Kemudian Nabi SAW mengutus, Allah SWT mengutus Imam Mahdi. Siapa jadi Imam Mahdi? Imam Mahdi itu adalah cucu Nabi SAW, anak daripada Sidina Hasan. Hasan itu anak daripada Fatimah. Jadi itu menjadi Imam Mahdi. Lalu Imam Mahdi ini bertemu dengan Nabi Isa di Baitul Maqdis. Bertemu dia. Nabi Isa itu bukan dalam rangka dia menyebarkan risalah yang terjadi pada dia, tapi berdakwah menyebarkan risalah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Beliau memerintah di tengah-tengah kita selama 7 tahun atau 9 tahun. Mana dalilnya? Sumayam kusun nasu sab'ina sinin. Laisa baina snaini adawatun summa yursilullahu rihan baridatan min qiyamis syam wala yabqa ala wajhil arh ahadun fi qalbi misla zarrah. Beliau memerintah di tengah-tengah kita Imam Mahdi ini selama 7 tahun atau 9 tahun. Selama 9 tahun itu seluruh orang sugih-sugih semua, kaya-kaya semua dengan kehadiran beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang miskin-miskin, Pak. Tidak ada yang minta-minta. Sugih semua. Misalnya Pak Haji itu mau bersedekah dengan tetangganya. Saya ini kebanyakan, Pak. Ini kebanyakan, Pak. Kebanyakan. Itu selama 9 tahun pian hebat ekonominya, hidupnya. Dengan kehadiran daripada Imam Mahdi, dikawal oleh dengan Nabi Isa alaihissalam dan dikawal oleh beberapa malaikat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tapi anehnya, summa yursilullahu rihan baridatan min qibalis syam. Sesudah 9 tahun Imam Mahdi meninggal dunia. Nabi Isa naik ke langit lagi. Pian pada sudah kaya ini meninggal dunia sidin ini. Lalu sudah beliau meninggal dunia, keadaan manusia, akhlak manusia tidak karu-karuan, bejat lagi akhlaknya. Allah. Tidak karu-karuan lagi. Yang ada Islamnya tadi, yursilullah rihan, kemudian Allah mengirim rihan, mengirim angin dingin. Angin dingin dikirim dari arah Syam, min qabilis Syam. Anehnya angin dingin itu bukan menyegarkan fisik kita, tapi adalah mencabut iman kita, mencabut keislaman kita. Siapa terkena dengan angin itu? Kecabut imannya. Allah. Awalnya dari daerah Syam, lalu menyebar ke seluruh dunia ini. Siapapun terkena angin itu, bukan angin segar, tapi itu angin setan, bahwa tercabut imannya. Kan sudah tercabut imannya, buruk akhlaknya, tidak mengakui Islam lagi. Disitulah rata-rata, disitulah akan terjadi kiamat. Baik kita baca hadis Rasulullah SAW. Fala yabqa ala wajhil ahadun fi qalbi misqala zarrah min khairin aw imanin illa qabadathu, kata Nabi. Yang ada imannya sedikit pun illa qabadathu, menekan kecabut imannya. Sehingga yang tinggal adalah manusia-manusia jahat saja nanti akhir zaman. Kalau manusia-manusia jahat saja yang tinggal, lalu setan itu menjelma seperti manusia. Apa kata setan? Ala tastajibun. Kalian tidak memenuhi seruan saya, kata setan. Apa seruan sampean? Saya perintahkan kalian untuk menyembah berhala. Islam tidak bagus katanya, tapi itu suara setan ya. Itulah kronologis atau urut-urutan kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka ini ceramah ini panjang sekali ya. Sedikit aja, hanya itu saja Pak ya. Kalau lu ini ceramah tidak selesai-selesai, mau ceramah mulu ya. Jadi materialnya terlalu banyak ya Pak ya. Jadi kesimpulannya Pak ya, itulah riwayat pian nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Berganti gitu ya. Ya. Mudah-mudahan kita ini satu-satunya bekal pian ini tidak lain adalah ilmu, amal dan ilmu. Dari sekarang inilah ya. Dari sekarang inilah pian timba ilmu itu kepada ulama-ulama ya. Kepada si ahli-ahlinya, sehingga pian bisa tertarik mengamalkan itu, maka itulah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Ada yang perlu bertanya? Oh, sudah paham semua ini ya. Sudah mengerti semua. Mungkin itu sajalah dulu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa man ahabbana fik min awfari ibadika indaka hazzan wa nasiban fi kulli khairin taqsimu ya hadzal yawm wa fima ba'dahu wa fi hadzal lailah wa fima ba'daha min nurin tahdi bihi aw rahmatin tansuruha aw rizqin tabsutu aw dhurrin takshifu aw dhanbin taghfiru أو شدة تدفعها أو معافاة تمن على من تشاء من عبادك أنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Taqabbalallahu minkum.